Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Ini Pak Guru, jadi di Netflix itu baru rilis, atau entah saya baru nonton ya. Judulnya tuh Manhunt, orang yang paling dicari oleh Amerika, Osama Bin Laden. Karena kan ini September ya. Jadi dokumenternya tuh langsung muncul dan membludak rame. Nah, itu tuh dari sudut pandang full seluruh pegawai Amerika. Kan dari CIA-nya, dari siapa, dari segala hal. Ini kan berarti udah lewat 24 tahun tuh 9/11 di WTC. Menurut Pak Guru, kan kontroversinya tuh akan sama. Apakah ini emang buatan sendiri dari Amerika? Buatan. Langsung. Di antara sekian banyak teori konspirasi yang saya percaya, itu adalah serangan 11 September. Saya yakin karena si pembajaknya kayaknya terlalu mudah untuk bisa membobol sistem keamanan Amerika Serikat yang super duper ketat itu gitu. Kapal dibajak 4 biji, terus lebih dari 1 jam mereka mengudara dan kemudian mereka mengarahkan ke gedung vital di Amerika Serikat. Itu menurut saya Amerika Serikat terlalu kuat dan terlalu besar untuk kecolongan selevel itu gitu. Bahkan saya tuh pernah baca bahkan di tahun 2000. Bahkan di tahun itu tuh Amerika Serikat bahkan lebih kuat daripada di tahun ini kalau dibandingkan dengan kekuatan global yang lainnya gitu. Tahun 2001 tuh Amerika Serikat tuh gak punya pesaing sama sekali. Soviet sudah runtuh, Rusia baru bangkit, Cina masih bau, toiletnya masih belum disiram. Iya, gak ada bahkan yang namanya BRIC, yang namanya apa segala rupa tuh gak ada. Amerika Serikat itu pemain tunggal di situ. Jepang lagi lengser-lengsernya. Amerika Serikat adalah negara terkuat pada waktu itu. Bahkan dibandingkan dengan sekarang. Nah, coba misalkan ya sesederhananya gini nih. Kalau di Indonesia ada kapal dibajak atau misalkan kapal lost gitu ya. Itu gak akan lebih dari sejam ketahuan. Wah, ini lost kemana nih? Pasti langsung dicari, langsung diuber gitu. Ini 1 jam lost, hilang aja. Bahkan Presiden Amerika Serikat pada waktu itu baru tahu sejam setelah ditabrak si menaranya tuh gitu. Nah, yang kedua di infonya betul. Iya maksudnya halo gitu. Gini nih ya. Ini kekuatan Amerika Serikat tuh border pertahanannya tuh terlalu jauh. Jadi kalau misalkan Indonesia tuh batas pertahanannya di mana? Ya di wilayah Indonesia aja gitu. Nah, kalau Amerika Serikat, batas pertahanan Amerika Serikat tuh di seluruh dunia. Pangkalan militer mereka tuh ada di seluruh dunia. Mata-mata mereka ada di seluruh dunia. Dan mereka memiliki teknologi, infrastruktur, suprastruktur militer terkuat di seluruh dunia. Kayaknya sih dalam premis yang seperti itu, beberapa pembajak yang kursus beberapa minggu untuk menerbangkan pesawat itu gak mungkin menciptakan skenario sedahsyat ini. Osama bin Laden pada waktu itu di mana posisinya? Afghanistan. Di gua. Oh iya betul, di gua. Di gua tuh gak ada sinyal. Jadi dia dari satu mata-mata ke mata-mata yang lain untuk bisa menyampaikan sebuah rencana gitu. Nah, jadi gimana ceritanya rencana itu bisa mewujud? Jadi bayangin, manusia gua bisa menyerang negara adidaya. Tapi kan di tahun 1980 dia dilatih oleh CIA untuk membantu Afghanistan lawan Soviet. Iya betul. Iya betul. Lalu apa hubungannya? Ya dilatih terus. Membelot aja kayak. Iya, jadi kalau misalkan dilatih sama CIA terus langsung jadi sehebat
dia tinggal di gua kemudian bikin baju Iron Man dan jadi Iron Man, ya enggak gitu juga, enggak mungkin lah. Ya yang lebih mungkin misalkan Osama bin Laden itu sebenarnya adalah figur fiktif. Misalkan ya, atau statusnya fiktif misalkan. Jadi sampai sekarang mungkin dia masih hidup Ya misalkan. bahkan sampai sekarang berita penggerbekan yang mengannounce bahwa Osama bin Laden videonya dan muka dianya tuh nggak ada. Nggak ada. Katanya kan dibuang di laut kalau nggak salah. Iya, nggak ada. Amerika Serikat tidak pernah mempublikasi jenazah Osama bin Laden yang katanya ditangkap. Bahkan Dan kan di video uh, dokumenter itu Bush mengatakan bahwa saya ingin hidup atau mati, saya ingin kepala dia dibawa ke sini dalam bentuk apapun. Tapi nggak diperlihatkan. Nah, ini juga yang mencurigakan gitu ya. Jadi kayak ijazah Pak Jokowi ya, terlepas benar atau enggak, yang menjadi sumber polemik itu adalah karena tidak diperlihatkan gitu. Sebenarnya orang-orang juga nggak usah terlibat dalam polemik itu gitu. Tapi masalah utamanya adalah karena tidak diperlihatkan. Nah, ini Osama bin Laden itu sampai sekarang tuh nggak diperlihatkan, nggak dipublikasikan. Penggerebekannya di mana, bagaimana, sama siapa, orang katanya CIA datang ke sana dan sebagainya. Saya pada waktu itu sepenuhnya ragu bahwa Amerika Serikat bisa dibobol dengan pembajakan yang sesimpel itu. Nah, kalau dengan konspirasi yang terus bertahun-tahun digaungkan oleh Amerika Serikat terhadap terorisme, Al-Qaeda dan lain-lain, mungkinkah sebuah konspirasi itu menjadi fakta yang pada akhirnya dipercaya oleh masyarakat? Iya memang sebagian besar rakyat Amerika Serikat sekarang percaya bahwa itu tuh ada, nyata gitu. Ya mereka berhak untuk mempercayai itu, cuman saya juga berhak untuk tidak percaya gitu. Pak Guru pernah bikin konspirasi sendiri nggak? Maksudnya? Yang konspirasi yang sengaja dibikin misalkan sama murid-murid atau sama anak, bercerita tentang sebuah konspirasi yang kau bikin sendiri, ide sendiri, yang diceritakan berulang kali. Ya, bikin konspirasi ke anak-anak supaya mereka bikin konten nyebutin nama asli saya. Nah, itu di-share beberapa versi dan akhirnya di Google juga ada beberapa versi nama saya. Nah, itu betul. Itu berhasil menjebak banyak pihak ya. Jadi nama pas ke saya ada undangan nih. Siapa ini? Ya, itu konspirasi saya dan anak-anak saya. Ya, tapi ya sekedar konspirasi gitu sih. Tapi ini satu pertanyaan terakhir. Ngomongin soal konspirasi, para peramal kematian seseorang, nasib seseorang tahun depan kan di Indonesia masih ramai tuh, masih laku orangnya. Apakah itu hanya memakai teori probability atau dia indigo menurut Pak Guru? Enggak, by data. Saya kenal bukan kenal sih, ya mengetahui beberapa peramal. Dan saya bisa menduga metodologi yang mereka gunakan untuk meramal dan canggih. Jadi saya lebih melihat mereka memang the true orang pintar, bukan peramal gitu. Orang pintar beneran. Jadi dia mengumpulkan sejumlah besar data, kemudian dicari. Kan gini nih, fenomena itu kan berulang. Makanya ada istilah sejarah itu berulang gitu ya. Sebenarnya bukan sejarah itu berulang, tapi fenomena sejarah itu berulang gitu. Makanya tips untuk meramal itu seperti yang dikemukakan oleh Lao Tse, orang Cina, filosof Cina. Jadi berikan pengetahuan kepadaku tentang masa lalu, maka aku akan memberitakan kepadamu peristiwa masa depan. Gitu. Jadi rumusnya tuh gitu. Karena berulang, fenomenanya tuh berulang. Jadi misalkan gini nih, di abad ke-18, abad ke-19 ada Napoleon. Napoleon itu kaisar yang tidak terkalahkan ngelawan negara Eropa manapun. Menang. Tapi kemudian dia ngajak ribut sama dua negara, Inggris sama Rusia. Dia nyerang Rusia dulu, ternyata gagal. Dan setelah itu dia diserang sama Inggris dan akhirnya kalah. Kejadiannya gitu kan? Sekitar 1 abad kemudian muncullah Hitler, kanselir, kaisar yang tidak terkalahkan, menang di berbagai front, kecuali 2 negara,
Rusia sama Inggris. Dia nyerang Rusia dulu, kalah. Baru dia diserang Inggris, habis. Kok sama? Kenapa sama? Karena siapapun yang tidak belajar dari masa lalu, maka dia dikutuk untuk mengulanginya. Untuk mengulangi fenomena itu. Jadi, sama kayak kasus ini berarti Titanic. Nah ya, Titanic anggaplah. Ya, Oke lah, anggaplah seperti itu. Tapi intinya adalah kita bisa meramal masa depan kalau data-data tentang masa lalu kita tuh akurat. Kita misalkan melihat Liga Inggris nanti ke depan siapa yang menang nih. Kalau misalkan kita ngumpulin data kelakuan para pelatih kayak gimana di awal, terus nanti di tengah jalan kayak gimana, bursa transfer kayak gimana, cerita tentang semuanya di masa lalu, kita tuh sangat berpotensi untuk menang dalam memprediksi siapa pemenang Liga Inggris tahun ini gitu. Kita tuh bisa seperti itu. Dan ini juga dipakai sama para spekulan, bapak-bapak tukang saham gitu ya. Kemudian itu bisa dilihat sama Pak Rocky Gerung dalam menganalisis masa depan bakal reshuffle tanggal sekian, nah, bener gitu ya. Ya jadi saya melihat peramal-peramal di Indonesia sekarang dalam tanda kutip ya peramal itu memang orang pintar beneran. Ya kan termasuk dengan meramalkan perceraian dan lain-lain. Ya. Sekedar hiburan aja menurut Pak Guru. Kalau misalkan meramal perceraian dan sebagainya itu juga sebenarnya ini relatif mudah, bukan mudah ya, tapi relatif mudah untuk dilakukan oleh siapapun gitu. Kalau sekedar ngomong bahwa wah ini si A kayaknya tidak bisa melanjutkan pernikahannya karena dia sudah 2 kali menikah dan gagal lagi. Nah kan dia pakai data di masa lalu gitu kan. Jadi sebenarnya mudah, bukan mudah beneran ya, relatif mudah lah untuk bisa meramal apa yang akan terjadi di masa depan. Itu kan istrinya Pak Denny atau Pak Denny Darko sendiri ya pernah viral tuh gara-gara meramalkan Jupe kalau nggak salah. Itu sempat ramai juga karena kalau dekat dengan Pak Denny Darko, makanya saya bertanya ke soal ini gitu. Ya, Pak Denny juga kemarin sedikit cerita tentang ramalan-ramalannya yang akan terjadi. Dan dia tuh sering ramal saya, dan sejauh ini ramalannya akurat. Tapi saya tidak akan menganggap ramalan itu sebagai ramalan tarot dan lain sebagainya. Enggak, bahkan dia juga menjelaskan kepada saya metodenya bagaimana untuk bisa meramal sampai seperti itu. Pakai kartu tuh ya cuman gimmick aja. Ada seni di belakangnya. Oke lah. Oke Pak Guru, cukup mungkin untuk hari ini. Sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.